Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini, doa dan harapan saya. Saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Mazmur 119 ayat yang ke-103 sampai 108. Mazmur 119 ayat 103 sampai 108. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku, dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya, untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Aku sangat tertindas ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Kiranya persembahan sukarela, yang berupa puji-pujian berkenan kepada-Mu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Mazmur 119 ayat 105 sampai 107. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku, dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya, untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Aku sangat tertindas ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Judul renungan kita hari ini adalah, Saat Kita Merasa Hilang Arah, ditulis oleh Missy Butler. Sahabat suara kasih, pernahkah Anda merasa seperti hilang arah? Maksud saya, Anda tidak mampu mengungkapkan apa yang sedang terjadi kepada Anda dengan kata-kata. Yang Anda tahu adalah bahwa segala sesuatunya tak lagi sama. Anda merasa seolah-olah mengering, dan tak tahu kapan atau bagaimana semua itu terjadi. Hidup tampaknya terus berjalan tetapi Anda memutuskan untuk berhenti. Saya pernah membaca bahwa dalam perjalanan rohani kita melakukan salah satu dari dua hal. Kita mau maju atau mundur. Tidak ada pilihan netral dalam hal ini. Ya, ini akan sangat mengganggu, karena sejujurnya, saya ingin menarik nafas lega. Anda tahu maksud saya? Sampai akhirnya saya mendengar jingle kecil katanya, "Kamu pantas istirahat hari ini," jadi tentu saja, saya melakukannya. Saya beristirahat dari pekerjaan rohani saya, tanpa terasa, saat-saat berubah menjadi 1 jam, 1 ham menjadi sehari, sehari menjadi seminggu, dan sebelum saya menyadarinya, 6 bulan telah berlalu. Saya akhirnya menyadari bahwa saya sudah jatuh ke dalam kemunduran yang sangat serius. Pikiran saya dipenuhi dengan rasa bersalah, dendam, kemarahan, pembenaran, dan ketidakpedulian. Hal-hal yang pernah saya pedulikan tak lagi mengganggu saya. Hati saya yang dulu begitu sensitif
kini berubah menjadi sangat tidak berperasaan, hingga saya hampir tidak bisa mengenali siapa diri saya lagi. Lalu firman Tuhan muncul tepat waktu. Tuhan melayani saya melalui firman-Nya. Dia berkata dengan lembut, "Hancurkan tanah kosong di dalam hatimu, dan izinkan aku menebus kembali waktu yang sudah dicuri oleh musuh." Suaranya begitu lembut dan tegas, dia sama sekali tidak mengutuk atau membuat saya ketakutan. Seperti di dalam imajinasi saya melihat Tuhan, dan memperhatikan saat dia perlahan membungkuk, dan menaruh sebuah batu loncatan di depan kaki saya. Lalu saya membungkuk dan membaca tulisan di atasnya, "Kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan." Roma 2 ayat 4b. Mata saya bengkak karena air mata. Dia dengan penuh kasih tersenyum kepada saya dan berkata, "Majulah ke sini." Saat saya melangkahkan kaki ke atas batu itu, dia membungkuk ke depan dan menulis kalimat di batu berikutnya. "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita, dan menyucikan kita dari segala kejahatan." 1 Yohanes 1 ayat 9. Saya mendengar suara lembutnya berbicara kepada saya lagi, "Majulah ke sini." Saat saya melangkah ke batu itu, saya merasakan ada beban berat dari jiwa saya yang terangkat. Saya merasa dibersihkan sepenuhnya. Tuhan kembali menaruh batu yang lain di depan saya, dan menuliskan satu ayat di sana. "Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Matius 3 ayat 8. Marilah kita renungkan. Saya kembali ragu sebelum melangkah keluar. Saya memejamkan mata dan berbisik, "Ya Tuhan, Engkau tahu bagaimana aku sudah mengecewakan Engkau dalam hal ini. Apa bedanya kali ini?" Lalu saya mendengar Tuhan berkata, "Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya." Mazmur 37 ayat 23. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami.
pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.